Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik yang sedang mengikuti MPLS di SMP Negeri 8 Bandar Lampung. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani sehingga kalian bisa dapat belajar dengan maksimal. Perkenalkan di sini nama Bapak Dodi Gunawan, Eskom. Bapak bertugas akan memberikan materi MPLS tentang sekolah ya, program sekolah. Apa saja program-program yang disajikan oleh Sekolah SMP Negeri 8 Bandar Lampung, kemudian visi misi sekolah, sampai ke tata tertib sekolah, kita simak bersama ya. Sebelum itu, mari kita buka materi kita hari ini dengan mengucap lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga pelajaran hari ini atau materi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mempelajari tentang program-program sekolah, sebagaimana tugas dari anak-anak semua, yaitu mengikuti MPLS dengan baik, program sekolah di SMP Negeri 8 Bandar Lampung. Bapak akan menyampaikan program sekolah SMP Negeri 8 Bandar Lampung ya. Ini channel kita, channel YouTube kita, yaitu SMPN 8BL. Nanti anak-anak bisa share, kemudian sharing materi yang sudah Bapak sampaikan ini. Yang pertama yaitu profil sekolah anak-anak. Profil sekolah SMP Negeri 8 Bandar Lampung, yaitu sekolah berdiri pada tanggal 13 September tahun 1978. Namun dahulu kala, SMP Negeri 8 Bandar Lampung itu masih bernama SMP Kedaton, SMP Negeri 1 Kedaton. Namanya masih nama SMP Negeri 1 Kedaton. Jadi sekolah ini sekolah tua, nak ya. Sekolah yang sudah lama sekali. Bahkan dahulu sekolah kita ini mempunyai cabang, yaitu di Gang Suci. Tempatnya di Gang Suci, kalau sekarang itu sudah menjadi kantor camat ya, kantor camat atau kantor kelurahan Kedaton. Letaknya di seberang kuburan Gang PU. Nah, di situ nanti biasanya orang tua kalian kalau mengurus-ngurus surat, pembuatan KTP, KK, atau pengantar, surat pengantar dari kelurahan bisa sana ya. Ini tanggal berdiri kita yaitu tanggal 13 September tahun 1978. Akreditasi kita alhamdulillah sudah anak berkat bantuan dan doa dari anak-anak semua dan Bapak Ibu wali murid. Alamat kita di Jalan Untung Suropati, Gang Bumi Manti 2, nomor 16. Yaitu letaknya di samping SMA Fransiskus. Di samping SMA Fransiskus. Kampung Baru ya, Nak ya, Kampung Baru. Jadi aksesnya mudah sekali nanti lewat depan DCC. Wisma itu masuk ke dalam. Kemudian kepala sekolah kita saat ini yaitu Ibu Hajah Ratnasari SPD MM. Beliau memimpin sekolah ini alhamdulillah sudah selama 2 periode. Mari doakan semoga beliau diberikan kesehatan lahir dan batin, kemudian kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusan sehingga beliau dapat membimbing sekolah ini, mengarahkan sekolah ini menuju jenjang yang lebih baik dan berprestasi lagi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian visi sekolah. Nah, visi sekolah kita yang pertama yaitu mewujudkan sekolah terbaik. Terbaik dalam segi akademik ataupun non-akademik. Dalam segi akademik, kita sudah berhasil mengikuti kejuaraan-kejuaraan seperti OSN, dan alhamdulillah berhasil. Yang kemarin kita berhasil kejuaraan OSN komputer ya, di Al-Kausar. Kemudian kejuaraan prestasi non-akademik. Non-akademik banyak, nah.
yaitu pencaksilat. Kita sudah punya juara dan atlet pencaksilat. Kemudian pramuka, kemudian hafiz Quran, dan juga drama. Visi sekolah yang kedua yaitu menghasilkan peserta didik yang berkualitas iptek dan intaknya. Ini adalah visi dasar dari suatu sekolah. Nah, karena pada zaman saat ini kita bukan hanya membutuhkan kecerdasan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga kita harus menguasai kecerdasan namanya kecerdasan spiritual atau spiritual question. Kecerdasan spiritual itu berhubungan dengan apa, nak? Yaitu berhubungan dengan adab kita. Adab itu maksudnya adalah kita bisa berbicara, berkomunikasi, berperilaku dengan baik terhadap sesama teman, orang tua utama, dewan guru, dan juga masyarakat. Adab itu diperlukan, nah. Diperlukan untuk apa? Yaitu nanti ketika kalian langsung terjun di lingkungan masyarakat. Karena Rasulullah SAW pun mencontohkan sebagai uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik. Beliau tidak perlu memerintahkan seseorang, beliau cukup memberikan contoh teladan yang baik, sehingga dapat diikuti oleh sahabat-sahabatnya dan juga kaum muslimin. Jadi visi sekolah yang kedua ini menghasilkan peserta didik yang berkualitas, itu dari segi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga intak, iman dan takwa. Selanjutnya yaitu misi sekolah, Nana. Misi sekolah kita yaitu yang pertama melaksanakan pembelajaran bimbingan terefektif. Pembelajaran bimbingan kita yaitu berdasarkan pembelajaran bimbingan jarak jauh, karena saat ini kita masih dibatasi oleh PPKM sesuai surat edaran wali kota bahwa kita harus belajar dari rumah. Semoga apapun itu, belajar kita di rumah ataupun di sekolah, tidak menghentikan langkah kita untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan lulusan yang dapat bersaing. Jadi kami harap, Bapak Ibu Dewan Guru berharap anak-anak semua lulus dari sekolah ini bisa dapat diterima di sekolah lanjutan yang baik, terbaik, baik dan terbaik. Dan yang ketiga, menumbuhkan kegiatan berlandaskan religius. Itu misi sekolah yang ketiga. Nah. Selanjutnya yaitu program-program sekolah. Program-program sekolah kita banyak ya, Nak ya. Kita mulai saja yang pertama yaitu PJJ, PTS, PAS, dan PAP. Apa itu? PJJ adalah pembelajaran jarak jauh ya, Nak ya, atau yang disebut sekarang namanya daring. Dalam jaringan. Jadi pembelajaran kita saat ini yaitu tatap muka tapi di dalam jaringan atau online lah ya. Aplikasi yang dipakai apa? Banyak ya, WhatsApp, kemudian Facebook, YouTube, Google Classroom, Google Meet, Google Form, masih banyak. Semua media pembelajaran itu bisa dipakai dan bisa dimanfaatkan oleh kalian. Jadi jangan sampai ketinggalan pembelajaran ini, karena pembelajaran jarak jauh atau daring ini membutuhkan modal, yaitu kuota. Samping kuota yang kedua apa modalnya? Kemauan. Mau atau tidak, itu tergantung anak-anakku semuanya. Jadi Bapak harap, walaupun kita belajar dalam lingkungan daring, dalam jaringan, anak harus tetap semangat, belajar dengan baik, dan adab-adab belajar diperhatikan. Adab-adab belajar yang pertama apa? Yaitu kalian mempersiapkan proses pembelajaran dengan baik. Mulai dari anak-anak sudah sholat, sudah makan pagi atau sarapan, kemudian pakai seragam sekolah ya. Kemudian ikuti pembelajaran dengan baik. Misalkan nanti sebelum belajar kita baca Quran dulu, nah itu silakan diikuti. Jadi pembelajaran jarak jauh ini
Jangan sampai menghentikan kalian untuk mencari ilmu pengetahuan. Semoga anak-anakku semuanya bisa digolongkan oleh Allah sebagai para pencari ilmu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Program sekolah selanjutnya yaitu PTS, penilaian tengah semester, diadakan di tengah-tengah semester. 1 semester 6 bulan, berarti diadakan di bulan ketiga atau bulan keempat. Model ujiannya yaitu online untuk saat ini, Nak, ya. Jadi online. Jadi dipersiapkan gadgetnya atau kuotanya karena nanti kita akan menghadapi penilaian tengah semester. Materi yang diambil yaitu materi dari 3 bulan ke belakang. Jadi materi-materi itu anak-anak simpan baik-baik, baca kembali, diulas kembali, biar ingat materinya. Karena materi PTS atau penilaian tengah semester diambil dari 3 bulan ke belakang. Selanjutnya ada PAS, penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester itu diadakan di akhir semester, yaitu di bulan ke-6 atau bulan ke-5. Tergantung nanti jadwal yang diberikan oleh dinas. Penilaian akhir semester berisi tentang soal-soal dari materi yang sudah kalian pelajari selama 1 semester. Dikumpulkan menjadi satu, kemudian dibuat soalnya menjadi penilaian akhir semester. Penilaian akhir semesternya berbasis online, Nak, ya. Sama dengan PTS tadi. Jadi semuanya berbasis online. Dan yang terakhir yaitu PAT, penilaian akhir tahun. Diadakan di akhir tahun semester, anak-anak. Misalnya kalian sekolah bulan Juli, udah sekolah, nanti penilaian akhir tahunnya bisa bulan Mei atau April, Mei, Juni. Bisa bulan di antara ketiga bulan itu ya. Tergantung nanti jadwal yang diberikan. Materinya apa? Materi yang diambil adalah materi 1 tahun, yaitu 2 semester. Jadi materi yang diambil dari materi 2 semester. Jadi sebab itu jangan hilang materi-materi itu. Dibaca lagi, diulas lagi, dicatat. Ya, jangan lupa dicatat. Nanti kalau nggak dicatat hilang. Karena di HP kan itu kadang file bisa penuh. Nanti kalau udah penuh kalian hapus, tahu salah ngapus, materi yang dihapus. Bukannya gambar yang dihapus, malah materi. Akhirnya kalian tidak punya buktinya. Catat, ilmu itu dicatat, Nak. Jadi catatlah ilmu. Karena ada suatu peribahasa, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Jadi catat, catat, catat. Program sekolah selanjutnya yaitu e-school, e-library, dan studi banding. Untuk e-school yaitu banyak, Nak, ya programnya. Ada pencaksilat, futsal, OSN, seni tari, seni drama, komputer club, rohis, ataupun BBQ, yaitu bimbingan baca Quran. Namun untuk saat ini e-school tidak boleh diterapkan karena untuk menghindari kerumunan dan pembatasan sosial. Bersabar, nanti bila saatnya tiba, kita bisa sama-sama mengikuti e-school. Selanjutnya yang kedua, yaitu e-library. Kalau bahasa Inggrisnya apa sih? Electronic library. Ya. Electronic library. Electronic library itu apa? Yaitu aplikasi yang digunakan untuk peserta didik dalam meminjam buku. Bukunya dalam bentuk apa? Bukunya dalam bentuk file. Bentuknya dalam bentuk file, jadi nanti minjamnya juga pakai aplikasi itu. Di-download dulu aplikasinya, nanti kalian pinjam. Sudah daftar kan kemarin? Kalau belum daftar, dibuka lagi grup WA-nya. Di situ ada cara daftar e-library-nya dan cara minjam dan memulangkan bukunya. Jadi bukunya elektronik. Jadi kalian mudah nanti meminjam bukunya, tinggal pakai handphone, dibaca filenya, nanti dipelajari. Mengembalikannya bagaimana? Ya mengembalikannya secara online lagi, pakai aplikasi itu. Jadi itu salah satu program sekolah yang memudahkan anak-anak dalam meminjam buku. Jadi tidak perlu datang ke sekolah dan tatap muka, karena untuk menghindari kerumunan. Selanjutnya yaitu studi banding. Studi banding itu diadakan untuk mempelajari dan meningkatkan wawasan kalian tentang ilmu-ilmu pengetahuan, pendidikan di sekolah lain di luar daerah. Bisa di sekolah lain atau bisa di
gedung ya, gedung MPR itu tahun-tahun yang lalu kita ada bisa dibanding ke gedung MPR, kemudian ke sekolah, itu nanti bisa terlaksana. Tapi belum untuk saat ini anak-anak ya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan COVID segera berlalu, kita bisa melaksanakan kegiatan dengan maksimal. Kemudian program selanjutnya yaitu pembagian raport, ijazah, dan sertifikat ranking. Pembagian raport yaitu diambil ketika raport semester berakhir. Pembagian raport dibagi dua, yaitu rapor penilaian tengah semester, atau biasa disebut dengan pembagian hasil penilaian tengah semester, PTS ya. Jadi PTS itu nanti ada raportnya, enggak? Raportnya atau hasilnya, nanti itu bisa diambil. Kemudian raport semesteran, yaitu raport biasa kalian, raport semesteran, semester 1, dan raport kenaikan kelas. Kemudian yang selanjutnya ijazah SMP itu diambil nanti setelah kalian lulus SMP kelas 9-nya, setelah lulus dari kelas 9. Dan juga SKL. SKL itu yaitu surat keterangan lulus. Diambil dan dimanfaatkan untuk mendaftar ke sekolah yang lebih tinggi, SMA, SMK, MA, MAN, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu sertifikat ranking paralel. Jadi sertifikat ranking paralel ini diambil nanti ketika kalian lulus, berisi tentang keterangan kalian mendapatkan ranking paralel. Misalkan ranking paralelnya 1 sampai 5. Ranking paralel itu maksudnya gabungan. Nah, jadi dari seluruh kelas digabung, nilainya dikalkulasi, kemudian hasilnya di ranking. Nah, itulah nanti dapatnya. Jadi bukan ranking kelas, nah ya, tapi ranking paralel. Digabung jadi 1 di peringkat. Nah, peringkat 1 sampai 5 dibuatkan sertifikat. Manfaatnya apa, Nak? Manfaatnya nanti sertifikat itu bisa kalian pakai untuk mendaftar PPDB jalur prestasi. Jadi di PPDB jalur prestasi itu ada salah satu syarat, yaitu melampirkan sertifikat ranking paralel. Itu manfaatnya, Nak, ya. Selanjutnya yaitu tata tertib sekolah, Nana. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mematuhi semua tata tertib. Baik itu kita tinggal di rumah, pasti ada aturan. Kita belajar di sekolah, walaupun kita tidak di sekolah, tetap di rumah, selalu ada aturan. Jadi semuanya itu harus ada aturan. Tata tertib yang pertama yaitu yang berhubungan dengan SOP Prokes, standar operasional untuk protokol kesehatan. Untuk standar operasional protokol kesehatan ini, yaitu ketika nanti kalian sudah masuk sekolah, itu kalian wajib menerapkan, yaitu yang pertama mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga kalian harus bisa menghindari kerumunan. Itu adalah standar operasional protokol kesehatan. Kemudian duduknya nanti diberi jarak, dan satu kelas itu hanya 15 sampai 16 siswa. Jadi nanti kelasnya juga dikasih jarak. Kemudian kalian datang ke sekolah juga harus wajib memakai masker dan sebagainya. Itu tata tertib yang pertama, kalian harus patuh terhadap SOP protokol kesehatan. Selanjutnya waktu belajar kita karena kita masih online, yaitu waktu belajar kita mulai jam 7.15. Jam 7.15 itu kalian akan melaksanakan namanya literasi. Literasi itu adalah peningkatan kemampuan kalian yang pertama dalam membaca. Tergantung nanti instruksi dari wali kelas membaca apa, misalkan membaca Quran atau membaca buku-buku sejarah, ya, ataupun literasi yang lainnya. Sampai jam 7.30. Selanjutnya baru pembelajaran daring online dimulai dari jam 7.30. Jangan lupa memakai seragam. Ya, dan kalau bisa sarapan terlebih dahulu agar kalian semangat dalam belajar. Berakhir pembelajaran jam 12. Untuk pembelajaran jam 12 itu kita sudah selesai pembelajaran, tetapi di luar dari jam 12 tersebut kalian bisa melakukan interaksi kepada guru apabila ada materi-materi yang kurang paham dan sebagainya. Kemudian untuk mengumpulkan tugas dan sebagainya.
Di tengah-tengah waktu belajar itu ada namanya waktu istirahat. Di situ nanti kalian bisa lihat jadwalnya, ada istirahatnya pertama sholat duha terlebih dahulu, yang kedua luring. Luring itu luar jaringan. Istilahnya di situ kalian disuruh nonton TVRI, di situ ada TVRI edukasi ya, bisa, atau membaca buku dan lain sebagainya. Itu adalah program luring. Tertib selanjutnya yaitu model belajar, sudah kita ketahui bersama tadi, Bapak sebutkan di awal. Model pembelajaran kita yaitu daring, nah ya, dalam jaringan. Media pembelajarannya yang dipakai yaitu menggunakan WhatsApp, live streaming YouTube, live streaming Facebook, Google Meet, Google Classroom, Google Form, dan lain sebagainya. Tergantung model belajar yang disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Itu semua kalian harus ikuti, nah ya. Karena secara tidak langsung belajar online ini kalian dipaksa untuk belajar dan memahami teknologi yang dipakai dengan seimbang. Sehingga nanti kalian bisa menggunakan teknologi itu dengan bijak. Kemudian penilaian itu diambil dari yang pertama penilaian tugas harian anak-anak. Jadi kalau kalian belajar ada tugas dari guru, itu kerjakan dengan baik. Karena tugas itu nanti nilainya sangat penting. Tugas itu digabung jadi satu, nanti disebut dengan nama rata-rata nilai harian. Itu nanti ada nilainya. Jadi tugas-tugas itu selesaikan semua, jangan sampai ada yang tertinggal, jangan ada kasus nanti udah mau bagi raport, kalian baru ngejar guru-gurunya. Bu, tugas saya apa aja ya, Bu? Pak, tugas saya apa aja ya, Pak? Nah, tidak boleh seperti itu, nak ya. Karena adabnya yaitu kalian harus mengejar tugas itu, menyelesaikan tugas itu, dan mengirim tepat waktu. Semoga kalian bisa semua. Jadi jangan sampai ketinggalan tugas-tugas itu. Apalagi belajarnya ketiduran. Wah, itu repot lagi itu. Karena ada itu yang ketiduran ya. Jadi jangan sampai ketiduran. Oleh sebab itu, maka persiapan sebelum belajar tadi itu kalian harus persiapkan dengan baik. Makan, sarapan, mandi, pakai seragam. Jadi tubuh kita, posisi otak kita siap untuk menerima pelajaran. Jadi selain penilaian harian, nanti ada lagi penilaian tengah semester, ada lagi penilaian akhir semester. Itu nanti tugas-tugas dikumpul, digabung jadi satu, kemudian diberi nama penilaian semester atau penilaian rapot. Di situlah nanti rapot akhir kalian dibuat. Jadi rapot itu dibuat dari gabungan nilai-nilai harian, nilai tugas itu, PTS, kemudian PAS dan PAT. Jadi kerjakan tugas-tugas itu dengan baik. Kemudian tata tertib yang selanjutnya yang terakhir yaitu data siswa. Usahakan data siswa kalian bagus. Data siswa kalian itu maksudnya adalah kita ambil contoh nama, tempat tanggal lahir, NISN itu harus cocok dengan data yang ada di Dapodik. Dapodik itu artinya kepanjangannya data pokok pendidikan. Itu adalah data kalian masing-masing yang ada di sekolah. Itu harus datanya benar. Data itu dari SD, SMP, kemudian tingkat lanjut, bahkan sampai kuliah itu datanya harus benar. Nah, jangan sampai salah. Emang ada apa yang salah? Ada kasusnya. Jadi di SD data siswa anak ini salah, misalkan kurang A gitu ya. Tapi sama orang tuanya atau sama anaknya tidak diperbaiki di SD-nya, sehingga begitu ijazah jadi, ya data ijazah itu pakai data yang salah, yang kurang A tadi itu. Nanti dianterin nih ke sekolahan, di SMP daftar lagi, ada kasusnya kayak kemarin ya, NISN dan sebagainya tidak cocok, ternyata NISN-nya ada yang salah. Ini berarti tidak sinkron datanya antara SD dengan SMP. Jadi sebelum ijazah SD kalian jadi, kalian konfirmasi dulu ke sekolah. Caranya dicek pakai SKL. Cek SKL itu nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, NISN. Itu harus benar, harus cocok. Cocok dengan apa? Cocokkan dengan kakak.
Karena nanti kalau mau daftar SMA kan disuruh memasukkan data berdasarkan KK ya dan NISN-nya dengan baik. Jadi data kalian harus cocok. Nah, kalau tidak cocok ya nanti kalian kesulitan. Akhirnya dampaknya apa? Ijazah atau sertifikatnya SMP nanti ya salah. Jadi selanjutnya salah terus. Jadi mumpung ada waktu, ijazahnya kan belum jadi, ini SD. Kalian kejar itu. Ya, kalian kejar, jangan sampai salah. Dan harus sinkron. Selanjutnya adalah kita sampai ke penghujung acara. Jadi anak-anakku semuanya, program MPLS ini bermaksud dan bertujuan untuk kalian mengenal lingkungan sekolah dengan baik lewat sarana-sarana yang sudah diberikan. Sarananya apa? Lewat online. Ya, tadi pagi sudah kemarin sudah pembukaan MPLS, itu disimak baik-baik. Informasi-informasi dari kepala sekolah. Kemudian hari ini kalian mendengar informasi tentang program-program sekolah. Disimak dengan baik, diputar lagi videonya atau ditonton lagi videonya. Videonya akan di-share nanti. Jadi nanti kalian akan mendapatkan informasi-informasi dan wawasan baru. Ya. Demikian saja anak-anakku semuanya materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anakku semuanya beserta orang tua kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit berbahaya, khususnya penyakit Covid ini, dan juga semoga penyakit ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka kembali, berbicara, ngobrol, dan berkomunikasi dengan baik. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.